selamat datang di Bitox. Seperti biasa, kita hari ini sedang ada di showroom Believe. Kali ini bintang tamunya lumayan berbeda ya, karena ada laki-laki sebagai project manager Believe. Halo. Saya Noval dari Believe sebagai project manager. Oke, jadi obrolan kali ini bakal seru banget karena kita bakal ngobrol langsung sama ahlinya. Kayak emang hari ini kita mau ngomongin apa sih? Sebenarnya ngobrol santai aja ya, Pal. Ngobrolin tentang pengalaman dan pendapat orang-orang terkait lift. Oh gitu. Ya, apalagi kan lo kan sebagai ahlinya nih ya. Jadi pasti tahu dong kayak solusi-solusi kalau misalnya ada kendala atau misalnya ada yang takut, karena ada banyak temen-temen gue ya yang berpendapat kayak gue mending naik tangga 5 lantai dibanding naik lift sendirian. Waduh, berarti kerjaan teknis ini ada dua nih sekarang nih. Apaan? Pertama, masang lift. Berarti yang kedua, ini kerjanya lebih gimana gitu, karena kita harus nenangin perasaan orang gitu. Ya kan sebenarnya nggak perlu kan kayak Iya. gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya liftnya oke, liftnya benar, apalagi dengan gerakannya yang soft, desainnya yang oke, terus juga ruangannya tuh nggak bikin ngerasa kita takut sendirian gitu. Bener kan banget. sebenarnya nggak perlu takut ya. Iya. Pasti nyaman dan pasti pengennya naik turun terus naik lift. Betul. Nah, kayak yang gue bilang di awal, Pal. Hmm. Banyak orang yang berpersepsi kalau misalnya lift itu tuh menakutkan. Lo merasa terperangkap di satu ruangan, apalagi kalau liftnya tuh desainnya tuh yang standar, polos, terus setiap pergerakan tuh ada bunyinya, pergerakannya lambat, itu kan menakutkan ya bagi beberapa orang. Apalagi kalau misalnya mereka tuh punya pikiran, ini kalau misalnya liftnya mati, mogok, mati lampu, terus ada kebakaran di luar, gue harus ngapain gitu kan. Itu kan menakutkan. Jadi gini teman-teman, di Believe ini kita itu setiap pemasangan itu pasti ada QC-nya pertama. Jadi kalian itu nggak usah takut ada kayak bunyi-bunyi atau ada segala macam dari pemasangan itu nggak perfect, karena kita pasti QC dulu. Dan yang kedua untuk lift-lift yang mogok dia keadaan darurat itu kan pasti sangat menakutkan kan dipikir orang. Sebenarnya mereka nggak tahu aja, karena di Believe ini kita lift semua pemasangan lift di Indonesia ini kita udah dibarengin dengan sistem ARD, yaitu Automatic Rescue Device, yang dimana kerjanya itu sama kayak power bank. Kalau misalnya di gedung itu mati, jadi si power bank ini bekerja untuk menyalakan si liftnya ini. Otomatis kalau misalnya gedung mati terus nggak ada power source-nya gitu kan, otomatis si power banknya nyala dan menggerakkan si liftnya ini gitu. Jadi nggak usah khawatir bakal terjebak di liftnya itu. Oh, berarti kalau misalnya di lift kita nih, kalau misalnya udah ada pergerakan yang nggak sesuai atau misalnya ada kejadian apa, mati lampu misalnya atau ya error gitu, berarti dia akan berhenti kan di lantai terdekat kan? Betul, jadi kayak misalnya kalian lagi jalan di lantai 2 ke lantai 1, tiba-tiba mati lampu. Nah, si power banknya ini menyalakan liftnya untuk turun di lantai terdekat, misalnya lantai 1 lantai terdekat, maka dia akan ngebuka di lantai terdekat gitu. Jadi kalian nggak usah takut tentang keamanan atau safety dari si lift ini, karena semua pemasangan di Believe ini kita sediakan namanya ARD. Jadi nggak langsung tiba-tiba blast turun Nggak gitu, nggak bakal mungkin, kan? nggak mungkin juga. Berarti tenang dong, nggak usah pasti. khawatir. Nggak usah. Nah, itu tadi beberapa ya. Cuman kira-kira apalagi nih fitur-fitur yang kira-kira bikin kita lebih trust dan ngerasa nyaman ketika naik lift? Di lift-lift kita juga udah terpasang itu namanya tombol emergency. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, yang di dalam lift ini bisa mencet tombol itu dan langsung terkoneksi dengan teknisi atau orang-orang yang punya kewajiban untuk menangani hal tersebut. Oh, yang kayak ada tanda telepon itu bukan sih? Betul. Oh, gue kira itu pajangan, Pal. Enggak, itu bisa Bukan dipakai, berfungsi. Jadi gitu. Iya. Tapi kalau misalnya nih ya, orang-orang yang tadi mempunyai tanggung jawab, kewajiban untuk menangani hal tersebut, itu kayak, aduh nggak bisa nih keikut panik. Itu
tim teknisi kita bisa? Bisa juga melalui telepon atau langsung ke proyeknya langsung. Oh, jadi tim teknisi kita juga maksudnya siap siaga, siaga 24 jam. Betul. Bahkan di liftnya juga udah terpasang sensor pintu, di mana kalau misalnya ada kayak barang nyelip, barang jatuh atau anak kecil yang lagi tantrum mau keluar gitu, itu pintu nggak bakal nutup. Gitu. Oh, oke. Iya sih, pantas waktu gua cobain kemarin tuh kayak rasanya tuh pergerakan pintunya tuh smooth banget kan, nggak langsung brek gitu, enggak kan? Oke, aman dong berarti ya? Aman, pasti aman banget. Oke, nice. Sih kan kalau yang tadi lo sebutin kan itu dari fitur si lift kita ya. Betul. Kalau di luar fitur nih, apakah ada perizinan atau sertifikasi yang resmi gitu untuk lift kita? Oh ya, di Bilift juga lift yang kita pasang juga sudah termasuk dengan sertifikasi layak operasi. Yang dimana sertifikat itu kita dapatkan dari departemen yang mengurusnya. Oh, jadi ibaratnya kalau misalnya lo mau nyetir lo harus punya SIM gitu kan? Betul banget. Di Bilift kita bantu juga untuk mengeluarkan izin dari layak operasi itu. Oh, jadi si owners, si yang punya lift ini nggak perlu repot-repot nyari. Nggak perlu, karena dari kita juga menyediakan. Udah included. Betul. Ya. Jadi santai, tinggal duduk, lift terpasang, dah gitu. Menarik ya, jadi udah 100% insya Allah aman nih ya. Aman banget, Kayla. Oke, terima kasih untuk Bapak Naufal sudah membagikan informasi terkait keamanan dan kenyamanan lift. Sama-sama. Semoga berguna ya untuk kalian-kalian yang masih takut naik lift. Pokoknya tenang aja ya, Pal ya. Jadi gimana? Masih ada yang takut naik lift? Atau masih ragu tentang kenyamanan dan keamanannya? Drop pertanyaan kalian di komentar bawah ya. Nanti kita jawab satu-satu kok. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Believe, live up your life.